Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin tanggal 14 Maret 2022? Saya kembali membuat audio catatan harian di tengah gerimis mengundang mengundang sahdu gitu ya. Saya membuat audio catatan harian setiap hari, berisi pengalaman, berisi pencerahan dari aktivitas yang saya kerjakan seharian ini. Saya membuat audio ini tujuannya adalah untuk memberikan solusi gitu ya, memberikan tips. Siapa tahu kejadian yang saya alami sama dengan kejadian yang Anda alami, sehingga Anda bisa meniru bagaimana cara saya untuk menyikapinya, cara saya untuk merespon dari setiap kejadian yang terjadi. Hari ini tadi saya baru datang dari rumah orang tua saya karena tadi ada ulang tahun dari papa saya. Saya selalu memberikan sesuatu kepada papa mama saya setiap ulang tahun gitu ya, dan kapanpun sebetulnya, tapi memang momen ulang tahun itu saya buat spesial karena di situ berarti bukti sayang saya dan adik saya ke orang tua. Tadi sih hanya kami saja sekeluarga yang ngumpul, ada mama saya, ada papa saya, ada adik saya, ada istrinya adik, ada istri saya dan kedua anak saya. Kita syukuran pakai tumpeng gitu ya, kemudian berikan kado. Tadi yang ngasih kado si Ami sama Ira. Memperingati ulang tahun seperti ini, mungkin sebagian orang bilang itu tidak boleh atau sebagainya. Sebetulnya bukan ulang tahunnya yang saya ingin ajarkan kepada kedua anak saya, tapi adalah bagaimana menghargai orang tua, bagaimana memberikan hadiah kepada orang tua. Jadi tadi Ami saya suruh kemarin tuh ya, saya ajak ke mall, saya tanya mau kasih hadiah apa ke Yangkung. Ami nyebut ini aja, tas ini. Ya udah, saya ajak dia, saya milih tas yang mana yang bagus, dia ambil, dia pilih. Kemudian adiknya juga mau ngasih apa ke Yangkung, dia milih ngasih baju. Saya biarkan dia untuk memilih baju di mana yang dia suka, dan ya dia buat tulisan sendiri, dia kasih ke Yangkungnya. Dan di situ adalah ada didikan, ada sebuah ilmu bahwa seorang anak itu menghargai orang tuanya, seorang anak itu memberikan hadiah pada orang tuanya sebagai bentuk bakti yang mungkin tidak terbalas ya, artinya tidak terhitung nilainya dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada kita. Nah, disitulah tujuan saya selalu ngasih surprise ke orang tua saya, ke orang tua istri, kemudian saya ke istri, dan saya suruh kedua anak saya untuk memilih dan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Menjadi seorang anak itu tugas orang tua, bukan membiarkan anaknya terbentuk sendiri oleh lingkungan. Ini sesuatu pemahaman yang keliru sebetulnya, ketika membiarkan seorang anak itu terbentuk sendiri, seorang anak itu menjadi figur berdasarkan lingkungan. Harusnya yang punya peran utama bagi tumbuh kembang seorang anak adalah orang tuanya, bukan lingkungan. Makanya orang tua dituntut menjadi orang tua yang pintar, orang tua yang cerdas, orang tua yang kaya. Kenapa? Bagaimana bisa membuat anaknya sukses kalau orang tua tidak sukses? Bagaimana bisa membuat anaknya kaya kalau orang tua tidak punya kekayaan? Kalau Anda sambil contoh misalnya yang sering muncul di media, misalnya Rafathar gitu ya, banyak orang enak dong jadi Rafathar, lahir langsung kaya. Memang iya, banyak anaknya orang kaya kan lahir langsung kaya gitu ya. Makanya saya pernah buat video kan, cara gila cepat kaya adalah Anda nikah dengan orang kaya, Anda cari orang tua asuh kaya, dan Anda cari mertua yang kaya. Supaya apa? Supaya Anda dapat kayanya. Terus Anda mengatakan, nggak mungkin Mas Firman, kata siapa?
bisa kok gitu. Dan apalagi kalau Anda udah belajar AMC, ada rumus alfa telepati, mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi orang lain untuk suka sama Anda, kemudian mempengaruhi orang-orang yang lebih kaya untuk membantu Anda, itu sangat bisa sekali. Bahkan tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak ini dari Jawa Barat. Bapak ini harusnya jadwalnya Februari, tapi karena beliau ada acara nikahan sehingga diundur sampai di hari ini. Dia tadi kalau secara tempat tinggal mungkin memang pedesaan, tapi secara kualitas kecerdasan saya anggap bapak ini pintar gitu. Dia cukup nangkep belajarnya dan dia menerima full bahwa AMC ini benar gitu. AMC ini sebuah ilmu yang memang dia cari gitu. Bahkan dia bilang setahun yang lalu dia sudah dengarkan Cahaya Kehidupan, dia beli buku 10 Keajaiban Pikiran, dia beli buku kitab satu sugesti dan dia terapkan, dia bisa dapat handphone gratis. Kemudian dia bisa punya anak, padahal dia sudah istrinya dan dia gitu ya, sama dokter dianggap susah punya anak. 8 tahun menikah enggak punya anak. Ketika dia membaca buku kitab satu sugesti, buku 10 Keajaiban Pikiran, nonton Cahaya Kehidupan, dia juga sambil WA saya, dia cerita, saya bisa punya anak Mas Firman. Dan itu kenapa akhirnya saya harus belajar AMC ini gitu. Karena banyak keajaiban yang dia rasakan setelah membaca buku-buku saya. Dan dia bilang ternyata betul, termasuk mempunyai anak pun, mempunyai keturunan pun, sebetulnya adalah hasil dari request manusia itu sendiri. Makanya saya sering mengatakan bahwa Allah itu maha baik, Tuhan itu maha baik. Anda ingin membentuk seperti apa anak Anda, tergantung Anda sebetulnya. Kalau Anda mengatakan, sudahlah anak saya terserah Tuhan, terserah Allah, ini salah gitu, itu salah besar. Kenapa? Karena Allah menitipkan seorang anak itu ke perut Anda, ke hidup Anda, untuk dirawat, untuk dijaga, untuk dididik menjadi manusia yang benar, manusia yang seutuhnya gitu. Dan bapak tadi kemudian kirim foto gitu ya, anaknya ini mas anak saya umur 6 bulan katanya. Ini umur 3 bulan dia bilang, karena baru lahir dan dia hamil itu karena sudah membaca buku saya, kemudian baca dengar YouTube sehingga bisa punya anak. Luar biasa. Itu yang buat saya juga akhirnya takjub dan bersyukur. Ternyata apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan memberikan jalan kebaikan kepada banyak orang, memberikan perubahan banyak orang, termasuk membuat seorang bisa punya keturunan yang oleh dokter dianggap susah, tapi ternyata kalau dibenahi pikirannya, dikerjakan rumusnya dengan benar, bisa punya anak. Dan tadi dia bilang ketika dia daftar kelas AMC, dia bayar biaya 4,5 juta, dapat 1 minggu kata dia sudah dapat kembali uangnya karena ada bisnis yang dia bisa sudah kembali uang untuk pendaftaran. Bagi dia ini ilmu yang luar biasa dan sangat-sangat murah sekali dia bilang. Nah, itu yang sering saya katakan kepada Anda bahwa ketika Anda sama YouTube dihadirkan video Cahaya Kehidupan, itu berarti petunjuk dari Tuhan kepada Anda yang harus Anda sadari dan harus Anda Anda resapi dan tentunya Anda amalkan di hidup Anda. Sadari ini dan renungkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya sehingga Anda dapat update video baru dari Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.